Ini pertempuran kota. Tolak tinggalkan Gaza. TNI Perdamaian langsung nyatakan perang ke pasukan gabungan AS dan Israel. Saya kira mereka sudah tidak bisa lagi diajak humanis ya. Mereka berulang-ulang itu menyalahi perjanjian, berulang-ulang menyalahi komitmen, berulang-ulang melakukan penyerangan kepada adik-adik kita, para perwira muda terbaik Indonesia. Jadi saya kira kami sangat berharap sebagai warga masyarakat, sangat berharap misalnya sekarang melihat Bapak Panglima TNI atau Bapak Kasat memimpin langsung kendali operasinya, sehingga kemudian masyarakat ini juga bisa terjawab lah ya kegelisahan masyarakat ini. Dunia kembali terguncang. Dalam sebuah keputusan paling berani dan mengejutkan sepanjang sejarah keterlibatan Indonesia dalam operasi perdamaian internasional, Tentara Nasional Indonesia, TNI, secara resmi menolak perintah penarikan dari jalur Gaza. Tak hanya itu, Komando Tertinggi TNI melalui Panglima Jenderal Agus Subianto dalam konferensi pers mendunia menyatakan pernyataan perang terbuka terhadap pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang terus menggempur wilayah sipil Gaza tanpa henti. Ketegangan ini berakar dari operasi brutal pasukan gabungan AS Israel yang menyasar rumah sakit, sekolah, dan posko pengungsian di Gaza Utara. Serangan tersebut mengakibatkan jatuhnya puluhan korban sipil dan bahkan menewaskan 11 personel TNI yang tengah bertugas di zona aman. Insiden ini awalnya memicu gelombang protes diplomatik dari Indonesia. Namun permintaan maaf dari Washington dan Tel Aviv dianggap kosong dan tidak berkomitmen karena serangan terus berlanjut. Presiden Republik Indonesia dalam pidato luar biasa di sidang darurat PBB pada 10 Mei menyatakan, "Kami tidak akan menarik pasukan. Kami tidak akan membiarkan ketidakadilan terus mengalir di sungai darah Gaza. Jika perlindungan nyawa tak bisa dijaga melalui diplomasi, maka TNI akan menjadi pelindung sejati bagi mereka yang tertindas." 2 hari kemudian, Komando Pusat AS, CENTCOM, mengirim ultimatum kepada pasukan TNI untuk menarik diri dari seluruh zona konflik dalam waktu 48 jam. Mereka mengancam akan menganggap TNI sebagai non-ally hostile force bila tak mematuhi. Namun, alih-alih mundur, TNI justru memperkuat posisinya. Divisi Pasukan Khusus TNI, Kopassus, diterjunkan dari udara secara diam-diam di Rafah dan Khan Yunis. Satuan elit marinir dan Kostrad disiagakan di medan rawan, dengan dukungan penuh artileri berat dan drone intai tempur buatan dalam negeri yang menyelimuti langit Gaza. Panglima TNI menyatakan dalam siaran langsung dari pos komando utama, TNI tidak bergerak untuk menjajah. Kami hadir untuk melindungi. Jika AS dan Israel memilih perang atas perdamaian, maka mereka akan menyaksikan bagaimana tentara Indonesia bertempur untuk keadilan. Pada 12 Mei 2025 pukul 3 pagi waktu Gaza, Indonesia secara resmi menyatakan perang terbuka terhadap pasukan gabungan AS dan Israel di Gaza. Deklarasi ini dibacakan langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Laksamana Puren Ryamizard Yaakob, di hadapan para wartawan asing dan delegasi internasional. Kami bukan pemantik, kami adalah pelindung. Tapi bila kehadiran kami diartikan sebagai ancaman, maka biarlah mereka mengetahui bahwa Indonesia tak akan lari dari pertempuran jika keadilan yang dipertaruhkan. Segera setelah deklarasi perang, TNI meluncurkan Operasi Garuda Tempur, sebuah serangan simultan ke 11 pos militer IAS dan Israel di sepanjang jalur Gaza dan Negev Barat. Rudal artileri berat, drone kamikaze, dan serangan infanteri cepat dikerahkan dalam gelombang taktis yang mengejutkan. Dalam waktu kurang dari 10 jam, 3 pangkalan logistik pasukan gabungan dihancurkan, termasuk gudang amunisi utama AES di Negev. Pasukan elit Kopassus berhasil menyusup dan menghancurkan pusat kendali drone Israel di Ashkelon menggunakan teknologi jamming buatan PT LEN. Sebuah video yang dirilis TNI memperlihatkan pengibaran bendera merah putih di atas bangkai kendaraan tempur Israel yang terbakar. Warga Gaza, yang sebelumnya pasrah dalam derita berkepanjangan, kini menyambut pasukan TNI sebagai pahlawan sejati. Video viral memperlihatkan anak-anak Palestina menyanyikan lagu Garuda di Dadaku, sambil memegang tangan prajurit Indonesia yang membagikan makanan dan obat-obatan. Dokter relawan dari Yaman, Dr. Salim Haddad mengatakan, "Saya belum pernah melihat pasukan asing yang begitu dicintai oleh rakyat Palestina. TNI bukan hanya melindungi,
Mereka menyembuhkan luka kami. Walaupun serangan awal TNI sukses besar, ancaman balasan dari AES dan Israel masih sangat nyata. Armada Laut ke-6 Amerika Serikat telah bergerak ke Mediterania Timur, dan IDF telah memobilisasi 30.000 pasukan cadangan. Namun Indonesia juga telah mulai mengerahkan kekuatan penuh. Armada Laut dari Komando Armada Republik Indonesia Timur dan Barat tengah menuju Laut Merah. Negara-negara sekutu baru seperti Iran, Pakistan, dan Turki dikabarkan sedang mempertimbangkan pembentukan Aliansi Pertahanan Muslim Global, APMG, dengan Indonesia sebagai pemimpin operasional. Apa yang terjadi di Gaza kini bukan lagi konflik regional. Ini telah menjadi babak baru dalam sejarah dunia, di mana sebuah bangsa besar dari timur bernama Indonesia berdiri tegak melawan hegemoni global. Dunia sedang menyaksikan ulang sejarah, dan kali ini sang Garuda terbang bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk membebaskan. Pada malam tanggal 10 Mei, kapal induk USS Gerald R. Ford mengirimkan sinyal ancaman kepada armada TNI yang berlabuh di pelabuhan El Arish, Mesir. Pesan itu jelas, segera tarik seluruh pasukan Indonesia dari Gaza dalam waktu 48 jam, atau akan dianggap sebagai musuh aktif. Tanggapan TNI adalah diam, tapi diam yang mematikan. Pukul 2 pagi dini hari, Komando Gabungan Operasi Khusus, Kogabkos, TNI meluncurkan Operasi Garuda Tempur, sebuah serangan serentak yang menargetkan 11 pos militer ISIL dan Israel di sepanjang Negev Barat dan Gaza Selatan. Dengan kekuatan 5.000 pasukan elit, 40 unit drone kamikaze MEL buatan PTDI, dan senyapnya teknologi peperangan siber Badan Siber TNI, BSTNI, TNA menghancurkan pusat komando pasukan Israel di Netivot dan pangkalan logistik IS di selatan Be'er-Sheva. Pasukan Kopassus Grup 1 dan Detasmen 81 Gultor menyusup ke wilayah Negev menggunakan transportasi taktis glider senyap. Mereka bergerak dalam tim-tim kecil, menargetkan jalur komunikasi dan radar drone Israel. Hanya dalam 7 jam, sistem pertahanan udara Iron Dome di sektor selatan Israel lumpuh total akibat jamming dan sabotage langsung. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya negara Israel, wilayah mereka menjadi buta terhadap serangan udara. Sebuah rudal jelajah berpemandu presisi diduga diluncurkan dari kapal selam TNI di Laut Merah, menghantam markas besar Divisi Lapis Baja Israel ke-401. Israel langsung kehilangan 27 tank Merkava dan 9 kendaraan tempur Namr dalam satu malam. Dalam video viral, seorang prajurit Kopassus mengibarkan merah putih di atas bangkai Merkava sambil berkata, "Kami tak datang membawa penjajahan, kami datang mengembalikan keadilan." Pertempuran masih berlanjut, tapi sesuatu telah berubah di Gaza. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, rakyat Palestina melihat harapan datang bukan dari Barat, bukan dari negara Arab, tapi dari Timur, dari Nusantara. Pasukan TNI kini membentuk zona merah putih, wilayah aman permanen di Gaza Selatan yang tak boleh disentuh oleh drone atau artileri APRS Israel. Siapapun yang melanggar akan berhadapan langsung dengan Garuda. Perang ini bukan hanya soal peluru dan ranjau, ini adalah perang moral, perang identitas, perang antara keangkuhan imperialisme dan keteguhan bangsa yang tak punya ambisi selain melindungi yang tertindas. Dan saat ini, dunia tahu, jika darah TNI tertumpah karena keadilan, maka seluruh kekuatan Indonesia akan bergerak, dan mereka tak akan mundur.